Khalid syahadat di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Assalamualaikum Alaniers. Kali ini kita akan bercerita tentang seorang panglima perang, sahabat Nabi yang mulia, Khalid bin Walid, yang dikatakan tidak pernah terjadi kekalahan ketika seorang Khalid memimpin peperangan. Khalid memainkan dua pedang sekaligus dan lihai berperang di atas kuda. Dia sangatlah pemberani di medan pertempuran, sehingga dia dijuluki Saifullah atau pedang Allah yang terhunus. Tentulah kita semua sudah tahu tentang perang Uhud. Kala itu Khalid bin Walid belumlah masuk Islam. Di perang Uhud, kaum muslimin yang mula-mula memenangkan peperangan menjadi kalah karena melanggar strategi Nabi untuk tidak segera turun dari atas bukit. Khalid yang berada di pihak musuh melihat kelemahan muslimin, mengatur strategi, kemudian berputar menyerang dari arah belakang sehingga terjadi kekalahan pada saat itu. Iya, itulah Khalid yang juga menjadi panglima ketika dia berada di pasukan kafir. Jadi di sini bisa kita lihat Khalid ketika belum memasuki Islam dan berada di kaum kafir, dia pun ditunjuk sebagai pemimpin atau panglima. Bagaimanakah awal seorang Khalid bin Walid masuk ke dalam Islam? Mari kita dengarkan ceritanya. Seorang legenda, Khalid bin Walid. Jadi, Khalid masuk ke dalam agama Islam sebelum terjadi Fatuh Mekah. Hal ini berawal dari usainya perang Khandak atau perang Parit, di mana setelah bubarnya perang tersebut, Khalid bin Walid sering termenung, seperti ada sesuatu dalam jiwanya, dan dia sangat mengagumi strategi perang yang dipimpin oleh Rasulullah. Dan dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, dengan agama yang dianut Rasulullah adalah suatu kebenaran. Dalam perenungannya, ia tiba-tiba mendapat surat dari saudaranya Walid bin Walid. Ia membaca surat tersebut. Dalam surat itu, saudaranya Walid berkata, "Ya Khalid, Rasulullah menanyakanmu. Tahukah engkau, ya saudaraku, Rasulullah bertanya kepadaku, di mana Khalid? Di mana Khalid? Dan Rasulullah sangat memuji strategi perangmu. Rasulullah percaya engkau selain memiliki kelebihan dalam menyusun strategi perang, engkau akan mengarah ke suatu kebenaran. Dan alangkah baiknya seorang Khalid berada di sini." Setelah membaca surat dari saudaranya Walid, air mata Khalid menetes. Dia tidak menyangka bahwa Rasulullah menanyakannya. Khalid bin Walid langsung berdiri, kemudian berkemas dan pergi ke Madinah. Dalam hati Khalid berkata, "Engkau menanyakanku, ya Rasulullah, aku akan datang kepadamu." Dan saat di perjalanan ke arah Madinah inilah Khalid bin Walid bertemu dengan Amr bin As,
Pada masa itu Amr bin As bercerita, "Dikala itu aku, Ammar, saat itu masih kafir, dan ketika itu aku ditugaskan untuk melobi Raja Abasa bernama As-Sama, menghasutnya untuk mengusir sahabat Rasul yang hijrah ke negeri Abasa. Aku dan raja tersebut berdebat. Kami berdua berdiskusi dengan sangat hebat. Kemudian aku, Amr, pulang dan tidak mendapati keinginan dan tugasku untuk mengusir para sahabat-sahabat Nabi di negeri Abasa tersebut. Aku pun, Amr, pulang berjalan dan membawa kegagalan misi. Kemudian di tengah jalan aku merasa dalam hatiku bahwa sepertinya memang benar apa yang dikatakan oleh Raja Abasa, bahwa agama Islam itu adalah agama yang benar. Selagi aku berkutat dengan pikiranku sendiri, di tengah jalan aku bertemu seseorang, dan orang itu adalah Khalid bin Walid. Aku bertanya, "Aina ya Khalid? Mau kemana kamu ya Khalid?" Khalid menjawab, "Aku dari Mekah akan ke Madinah, dan wallahi demi Allah, aku ke Madinah akan berikrar pada agama Rasulullah karena aku merasa agama inilah yang benar." Aku, Ammar, berkata, "Ya Khalid, mari kita sama-sama ke sana. Saya pun juga mau syahadat di depan Rasulullah." Masya Allah, dua orang ini pun, Ammar dan Khalid, pergi menuju Madinah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang berkata, "Ya Khalid, ya Khalid, Rasulullah akan segera mendatangimu." Khalid kemudian berdiri dan memakai baju terbaiknya. Tentu saja pertemuan ini tidak terbayangkan betapa haru birunya. Khalid syahadat di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dan setelah masuk Islamnya Khalid bin Walid, terjadilah perang antara muslimin melawan Romawi Raya, salah satu kerajaan terbesar saat itu, dengan 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 tentara musuh yang memiliki persenjataan yang lengkap. Ini adalah perang yang sangat dahsyat. Di perang inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk 3 panglima perang. 1. Zaid bin Arisa, yang merupakan anak angkat Rasulullah. Kedua, jika Zaid nanti kalah, akan digantikan oleh panglima kedua, Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Kemudian jika Ja'far juga kalah, maka disiapkanlah panglima ketiga, Abdullah bin Ruwaha. Dan saat perang itu terjadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ikut. Inilah perang pasukan sedikit melawan pasukan yang sangat banyak meruah. Gemuruh aduan pedang, teriakan dan deru kaki-kaki kuda, serta pasir-pasir dan tanah bertebaran. Akhirnya Panglima 1 Zaid Arisa gugur. Segera bendera panji perang dipegang oleh Panglima kedua Ja'far. Saat Ja'far tersebut memegang bendera perang, ditebas tangannya oleh musuh, tangan kanannya. Ja'far mengambil bendera dengan tangan kirinya, ditebas pula oleh musuh hingga kedua tangannya putus, sampai Ja'far pun gugur di medan perang. Tentang Ja'far, riwayat hadis menyatakan, ia terbang ke sana kemari dengan 2 sayapnya membentang. Allah mengganti kedua tangan Ja'far dengan sayap yang kokoh. Janganlah kalian mengira orang yang syahid itu mati. Tidak, akan tetapi mereka diberi rezeki dari sisi Allah. Dan segera dengan sigap bendera panji Islam dipegang oleh panglima cadangan berikutnya,
Panglima ketiga Abdullah bin Rawaha. Tetapi beberapa saat kemudian Abdullah pun gugur terbunuh di sana, hingga tergeletaklah bendera muslimin. Panji Islam tersebut jatuh ke tanah. Rasulullah diberitahu bahwa ketiga panglima perang muslimin yang beliau tunjuk telah gugur semua. Rasulullah mengetahui itu. Rasulullah sangat sedih hingga ia menangis karena ketiga sahabatnya itu telah meninggal. Ya Allah, 3 orang pemimpin yang membela agamamu telah hilang. Tegakkanlah agama ini, ya Rabb. Kemudian dalam deru hiruk pikuk perang, Khalid melihat situasi genting ini. Ia memacu kudanya dengan kencang dan segera mengambil bendera itu. Tegaklah kembali bendera pasukan muslim hingga mengecoh musuh, seakan tentara muslimin tidak pernah tumbang karena benderanya masih tegak terlihat dari jauh oleh tentara-tentara musuh. Kemudian setelahnya di waktu yang lain pasukan Khalid 45.000 pasukan melawan pasukan Romawi yang berjumlah 240.000. Ini dinamakan Perang Yarmuk. Di saat perang inilah ketika Khalid berhadapan dengan Raja Romawi. Raja Romawi itu menganggap remeh Khalid dan pasukannya dan menyelipkan kata-kata hinaan. Hai Khalid, kalian ini kan orang Arab yang berada di tanah yang tandus. Kalian kesini cari makan kan? Bagaimana jika saya beri masing-masing orangmu 10 dinar per orang, kemudian pulanglah. Kapan-kapan di tahun depan jika kalian datang lagi pun akan saya kasih juga 10 dinar. Khalid menatap mata Raja Romawi tersebut yang sedang tersenyum sinis melihat gerombolan tentara-tentara Khalid. Kemudian Khalid berkata, "Camkan kata-kataku ini, Raja. Kau telah salah. Kami datang ke sini bukan karena kami kelaparan, tapi karena kami kehausan. Kami datang karena kami mendengar darah bangsa Romawi lebih segar. Makanya kami mendatangi negeri ini." Raja Romawi seketika gemetar. Dia menyadari ini adalah pasukan yang telah siap mati. Raja itu kemudian berkata, "Mengapa orang-orang muslimin menjulukimu Saifullah atau pedang Allah? Apakah Allah menurunkan pedang untukmu?" "Lah, tidak," kata Khalid, "karena aku siap berperang di jalan Allah." Raja Romawi mendengar jawaban itu jadi agak takut. Apa? Siap berperang? Berarti kau siap mati?" Itulah tentang Khalid bin Walid dan Raja Romawi yang tadi, di mana nantinya raja ini juga akan masuk Islam. Dan di akhir hidupnya Khalid meninggal di atas tempat tidurnya. Tetapi jiwanya selalu merindukan dan mengharap syahid fi sabilillah saat ia mengayunkan pedangnya dan memacu kudanya. Khalid berkata, "Setiap peperangan yang aku pimpin menggenggam kemenangan. Tetapi aku mengakhiri hidupku di atas pembaringan ini. Tetapi Allah menginginkan hikmah. Khalid menghembuskan nafas terakhirnya di atas tempat tidurnya. Mengapa? Apa karena Allah tidak menginginkan seorang Khalid mati syahid? Tidak, bukan karena itu, tetapi karena Khalid adalah Saifullah, pedang Allah. Allah tidak mau orang di kemudian, di zaman yang akan datang, mengatakan seperti ini. Lihatlah, pedang Allah telah dikalahkan. Saifullah telah dikalahkan. Andai kata Khalid gugur di medan peperangan. Allah tidak mau itu terjadi, karena itulah Allah mengambil Khalid di atas tempat tidurnya. Tetapi Khalid termasuk syahid
Karena pernah dikatakan, siapa yang meminta mati secara syahid, sungguh-sungguh dengan sepenuh hati dan jiwanya, maka dia akan menjadi syahid dimanapun dia meninggal, meski dia meninggal di atas kasurnya. Dan Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu secara marfu' berkata, barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan tulus dan benar, niscaya Allah akan menyampaikannya ke derajat orang-orang yang mati syahid, meskipun ia mati di atas tempat tidurnya. Ini kisah tentang Saifullah, seorang sahabat Nabi yang mendapat julukan pedang Allah yang hidup. Allahu a'lam bishawab, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.